Saya Rian Octavian, NPM A10170389. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit membahas mengenai bisnis sewa kamera Bandung serta metode yang akan digunakan untuk menganalisis atau memetakan bisnis ini dengan bisnis model kanvas. Kamera digital merupakan alat perangkat elektronik yang dapat merekam dan menghasilkan foto suatu objek gambar. Berikut produk-produk dari sewa kamera Bandung, yaitu Canon, Fujifilm, dan Sony. Bisnis sewa kamera belakangan ini muncul sebagai usaha di bidang jasa fotografi yang ternyata banyak diminati orang. Peluang usaha sewa kamera ini semakin banyak bermunculan, khususnya di kalangan anak muda. Hobi memotret kini sudah menjadi kegiatan yang menyenangkan dan wajib dilakukan di berbagai kondisi. Hal ini menjadi dasar meningkatnya kebutuhan seseorang untuk menyewa sebuah kamera. Seperti kita ketahui, harga sebuah kamera digital dengan kualitas foto terbaik tidaklah murah. Selain itu, kita yang perlu maksimal dalam melakukan perawatan kamera agar tidak mudah rusak. Usaha rental kamera di era digital seperti saat ini tentu sangat menjanjikan. Hal tersebut didorong oleh fakta bahwa zaman modern sekarang ini fotografi menjadi lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya seorang profesional yang bisa menggunakan kamera digital, orang yang masih amatiran juga bisa menggunakannya saat ini. Keinginan orang-orang untuk menggunakan kamera digital sangatlah tinggi. Akan tetapi, keterbatasan biaya menjadi hambatan untuk bisa memiliki kamera tersebut. Dengan kondisi tersebut, menjadi suatu peluang untuk membuka usaha jasa penyewaan kamera, termasuk jasa penyewaan kamera yang bernama Sewa Kamera Bandung. Sewa Kamera Bandung merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa penyediaan alat fotografi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menggunakan kamera digital tanpa harus membelinya dengan harga yang sangat mahal. Usaha ini berdiri dan beroperasi pada tanggal 18 April 2017 yang beralamat di Jalan Majalaya 3, Antapani, Kota Bandung. Dengan bermodalkan sebesar 10 juta rupiah dan menggunakan media sosial, usaha ini mampu memasarkan hingga sekarang. Media sosial yang digunakan yaitu Instagram dengan akun @sewa_kamera_bandung.
Dilihat dari banyaknya pelaku bisnis di bidang jasa penyewaan kamera di Kota Bandung, menjadikan usaha ini memiliki persaingan yang sangat ketat. Salah satunya adalah Sewa Pajajaran, sewakamera.com, yang menawarkan berbagai jenis kamera dan harga yang terjangkau. Dengan melihat pangsa pasar yang potensial dan persaingan menjadikan suatu ancaman bagi kelancaran usaha ini. Maka dari itu, perlu dilakukannya suatu analisis bisnis agar mendapatkan peluang pangsa pasar dengan maksimal. Dan diharapkan Sewa Kamera Bandung dapat menyusun rencana program yang strategis untuk menghadapi persaingan dan tantangan di masa depan. Salah satu analisis strategi bisnis yang digunakan adalah analisis model bisnis kanvas. Adapun model bisnis kanvas ini digunakan untuk memberikan gambaran rancangan analisis dan bertujuan untuk membantu pelaku usaha dalam melihat lebih akurat bentuk usaha yang sedang atau akan dijalaninya. Blok yang pertama adalah customer segment. Blok segmentasi pelanggan menggambarkan sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Pelanggan adalah inti dari semua model bisnis. Tanpa pelanggan, tidak ada perusahaan yang mampu bertahan dalam waktu yang lama. Blok yang kedua adalah value proposition. Blok proporsi nilai menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan spesifik. Proporsi nilai adalah alasan yang memecah masalah pelanggan atau memuaskan kebutuhan pelanggan. Blok yang ketiga, channel. Blok saluran menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menjangkau mereka untuk memberikan proporsi nilai. Saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan merupakan penghubung antara perusahaan dan pelanggan. Blok yang keempat yaitu customer relationship. Blok hubungan pelanggan menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggan yang spesifik. Sebuah perusahaan harus menjelaskan jenis hubungan yang ingin dibangun bersama segmen pelanggan. Yang kelima, blok revenue stream. Blok revenue stream atau arus pendapatan menggambarkan uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan. Blok yang keenam yaitu key resources. Blok sumber daya utama menggambarkan aset-aset yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Setiap model bisnis memungkinkan perusahaan menciptakan dan menawarkan proporsi nilai, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan dengan segmen pelanggan, dan memperoleh pendapatan. Blok yang ketujuh yaitu key activities. Blok aktivitas kunci menggambarkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat bekerja. Setiap model bisnis membutuhkan sejumlah aktivitas kunci, yaitu tindakan-tindakan terpenting yang harus diambil perusahaan agar dapat beroperasi dengan sukses. Yang kedelapan yaitu key partnership. Blok kemitraan utama menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis dapat bekerja. Blok yang terakhir yaitu cost struktur. Blok struktur biaya menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Blok bangunan ini menjelaskan biaya terpenting yang muncul ketika mengoperasikan model bisnis tertentu, menciptakan dan memberikan nilai, mempertahankan hubungan pelanggan, dan menghasilkan pendapatan yang menyebabkan timbulnya biaya.
Model bisnis dan berbagai aspek manajemen fungsional perlu dilakukan untuk menentukan kelayakan suatu usaha, dan setiap aspek harus diteliti, diukur, dan dinilai secara benar serta lengkap dengan berbagai metode untuk memastikan bahwa usaha atau proyek bisnis sewa kamera yang dijalankan tidak sia-sia dan dapat berjalan dengan lancar dengan mengikuti tren masa kini dan masa yang akan datang, serta mengintegrasikan dengan pasar atau lingkungan. Sekian dari saya, pemaparan mengenai bisnis sewa kamera Bandung yang menggunakan metode bisnis model kanvas.